dalam keadaan penuh dengan keberkahan, dan insya Allah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang sudah kurang dari 3 bulan insya Allah akan menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 9 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Pembahasan kita hari ini saya ambil dari buku yang cukup baru, ditulis oleh Dr. Abdul Fattah As-Samman, judulnya Amwalun Nabi. Jadi harta dan pengelolaan harta di zaman Nabi, termasuk Rasulullah sendiri, kasaban wa infaqan wa tawrithan. Kalau dijabarkan itu kira-kira bagaimana mencarinya, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana meninfakkannya, dan bagaimana mewariskannya. Tentu tidak mungkin satu buku tebal ini kita bahas dalam satu pertemuan. Jadi saya bagi-bagi. Yang pertama, yang cukup krusial adalah beliau menulis tentang bab 1 itu kekeliruan pandangan sebagian besar kaum muslimin terkait dengan kefakiran. Ya, kefakiran. Bagaimana mensikapi kemiskinan dan kefakiran. Jadi di bab pertama itu beliau pertama membahas dulu tentang tentang istilah-istilah yang dipakai. Beliau menyebut istilah baru, yaitu iqtisadun Nabi, perekonomian Nabi atau Rasulullah SAW. Jadi iqtisad itu sendiri beliau paparkan bahwa al-iqtisad atau perekonomian atau ekonomi itu berasal dari kata qasdun. Akar katanya qasoda yaksidu qasdan, yang kalau kita lihat berarti jalan yang lurus, the straight path gitu ya. Kenapa cenderung diambil kalimat yang secara tidak langsung sebenarnya mengarahkan kita bahwa ekonomi, perekonomian, sumber penghasilan kita itu harus lurus, harus didapatkan dari sumber-sumber yang halal yang sudah sering kita bahas di dalam pertemuan pertama setiap Senin ba'da zuhur ya. Kemarin sempat kita bahas bagaimana sahabat Utsman bin Affan, bagaimana Umar bin Khattab ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Kita akan teruskan lagi, tapi ini menarik karena muncul buku menarik, buku baru yang mencoba merekonstruksi kembali bagaimana Rasulullah sekaligus memperbaiki pandangan sebagian manusia, sebagian kita, seolah-olah Rasulullah itu hidup dalam kefakiran. Dan hadis-hadis yang lemah yang diangkat, bahkan beliau menelusuri, beliau ahli hadis, menelusuri bahwa banyak hadis-hadis ini tidak ditemukan di sumbernya bahkan. Dan berbahaya kalau terus diwariskan ke generasi demi generasi, sehingga kaum muslimin akan cenderung senang miskin. Nah, itu beliau kritisi. Jangan sampai timbul mental bahwa miskin is okay, dan keliru. Bahwasanya dalam perjalanan kehidupan kita mungkin ada babak-babak di mana kita itu mengalami mengalami sulitan dalam perekonomian, yaitu bagian dari kenyataan kehidupan qadarullah. Tetapi terus-terusan dalam keadaan seperti itu keliru. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa itu mulia. Nah, itu lebih parah lagi. Bahwa miskin itu mulia, ini bahaya ya. Dan beliau mengangkat sumber-sumber yang menyebutkan itu. Jadi menurut saya kita selingi sementara waktu. Maaf ini belum nampak ke situ. Allahu a'lam. Saya sudah siapkan slide-nya, tapi mungkin nanti mudah-mudahan bisa tampil. Nah, ini baru slide pertama. Ya, baik, menurut bahasa Arab, secara bahasa. Jadi ekonomi Islam jelas bermakna jalan hidup yang lurus, tidak boros maupun terlampau hemat atau kikir secara berlebihan. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, Musnad Imam Ahmad, nomor hadisnya 4048, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ala man iktasoda
Kata Nabi SAW, tidak akan jatuh miskin orang yang cermat dalam iktisad, dalam ekonominya. Tadi yang sudah kita sebut definisinya itu. Pemasukan, pengelolaan, infak, dan taurith. Taurithan itu penting sekali nanti di bab-bab terakhir dibahas beliau. Bahwa kita itu juga harus memikirkan keselamatan kita di akhirat. Nah, kalau konsep keselamatan di akhirat kan adalah seperti Imam Hasan al-Basri, orang yang mulia itu adalah yang ketika meninggal dunia amalnya terus ngalir. Sebagaimana hadis Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3. Ini kayaknya harus diceklak-ceklik terus tuh supaya nampil. Dicabut itu dari. Oh sudah, oke, cabut aja. Alhamdulillah. Nah ini digeser aja. Karena saya pakai ini. Oh, gitu. Iya, lebih jelas buat saya. Iya. Maaf, ada sedikit. Sebentar biar nyaman. Oke. Jadi masih di slide pertamanya, ekonomi menurut bahasa Arab. Jadi idza mata ibni Adam inqata'a a'maluhu illa min thalathin. Ini hadis saking populernya kita nggak pikirkan dalam-dalam. Bahwa kalau kita meninggal dunia sebagai anak Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, terputus semua amalan-amalan kita kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, kalau di dalam buku ini disebut tawrithan, di dalam kitab-kitab fikih disebut wakaf, auqaf. Jadi kita itu perlu punya program serius. Setiap kita itu punya wakaf. Wakaf bukan sekedar sedekah maknanya itu. Wakaf itu terukur, ada lembaganya, ada yang ngelolanya, ada nadhirnya. Ya, dan ada hitung-hitungan manfaat yang akan diberikan. Bahkan kalau di mazhab Imam Abu Hanifah, kalau tidak bermanfaat geser. Karena wakaf itu dianggap akad yang tidak lazim. Jadi kalau nggak jelas cabut itu, punya hak itu yang milik. Pindahkan ke tempat lain, baik karena nadirnya keliru atau khianat atau secara ekonomi merugikan. Sudah nggak bagus lagi nih, nggak produktif lagi, geser tempat lain. Supaya manfaatnya tidak berhenti. Tapi itu pembahasan fikih nanti di bab-bab sekiannya, jangan di awal ini. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang mendatangkan manfaat dengannya, artinya dari pihak ketiga, pihak orang kedua, orang lain. Jadi harus ada upaya serius dari kita itu punya ilmu. Tidak boleh bodoh terus, tidak boleh awam terus. Harus punya ilmu, dan ilmu itu harus kita ajarkan kepada orang lain, professionally atau secara cuma-cuma. Ya. Tapi harus mendatangkan ilmu bagi orang lain. Jadi kita semua jadi guru dalam tanda kutip. Dan yang ketiga apa? Awaladin salihin yad'ulah, atau punya anak yang soleh, solehah, yang mendoakan. Artinya ada pendidikan di situ. Pendidikan atas keluarga. Itu 3 tuh. Maka ma'ala maniktasoda, kalau orangnya secermat itu dalam ilmu dan kehidupan dan hartanya, tidak akan dia itu akan menjadi beban, kata Nabi. Tidak akan menjadi beban bagi masyarakat maupun keluarganya. Ya. Dalam Lisanul Arab Ibnu Mandzur yang sering dipakai untuk menjelaskan kalimat-kalimat lama atau istilah-istilah lama itu dalam konteks yang lebih kekinian, yaitu orang yang berinfak secara moderat, tengah-tengah, tidak membebani dirinya dalam biaya rumah tangga, tapi tidak juga kikir sehingga tidak menjadi beban orang lain. Nah, itulah kira-kira dasar dari kalau kita bicara tentang perekonomian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah bisa kita temukan hidup dalam keadaan sederhana, walaupun maharnya 20 unta, hidup dalam keadaan sederhana, lifestyle-nya sederhana. Walaupun kita tahu, Masya Allah, Rasulullah itu wakafnya itu dimulai dari masjid, ya, dari masjid dan segala sesuatu yang ditinggalkannya.
dan seterusnya, dan memberi contoh kepada para sahabat. Jadi wakafnya Utsman bin Affan termotivasi oleh wakaf Nabi. Jadi amalan yang didapatkan oleh Utsman bin Affan dari sumurnya misalnya gitu, maka mengalir juga itu pahala Nabi. Karena seluruh sahabat itu ketika melakukan kebaikan ittiba'ur rasul. Itulah pentingnya kita itu jadi tokoh dalam kebaikan, menjadi orang yang jadi panutan dalam kebaikan, orang yang mendorong orang lain melakukan kebaikan. Itu penting, itu tidak boleh tidur-tiduran. Apalagi tidur beneran, kalau keseringan gitu. Tidur lagi tidur. Tidurnya itu kualitas saja kalau kita itu. 20 menit sebelum tengah siang itu kan. Ada tanda-tanda di mana kita itu tidak boleh tidur ba'da asar. Ada itu kan, ba'da maghrib. Ba'da maghrib, dan kemudian ba'da isya, sedikit saja ya. Menghidupkan sepertiga malam. Coba kalau kita lihat itu, ada apa istilahnya, demotivasi terhadap kebanyakan tidur. Nah, Ramadan ini jangan sampai kita datangi dengan sikap yang siap tidur. Ramadan waktunya banyak tidur, mengambil ibadah yang paling rendah yang bisa dilakukan seorang hamba Allah di bulan suci Ramadan. Tidur paling rendah itu lebih baik daripada maksiat. Jadi kalau nggak ada pilihan lain kecuali maksiat, maka tidurlah. Tapi kalau masih ada pilihan lain, bisa tilawah, bisa baca, bisa ikut kajian, ya jangan. Kenapa kita ngambil yang paling bawah? Itu kalau nggak ada pilihan lain. Seandainya nggak tidur bakal maksiat, nah tidurlah. Gitu nyikapinya. Tapi kalau ada yang lain, pilihan yang lain bisa, ya janganlah tidur, itu nomor. The last thing. Itu pilihan terakhir. Nah, dalam konteks ini pun mempengaruhi cara pandang kita terhadap ekonomi. Kita lihat ayat-ayat Allah di slide berikutnya. Maaf ini. Ke sana apa ke sini? Oh, next ya. Baik, maaf ini yang di belakang jadi harus. Ayat-ayat Allah Ta'ala tentang boros dan kikir. Ada dua, tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Di dalam surah Al-Furqan ayat 67 dan di dalam surah slide kedua saja atau slide ketiga kalau urutan dari depan, atau surah Al-Isra ayat 29. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan juga tidak boleh kikir. Jadi nggak boleh loss, tapi tidak boleh nahan sampai nggak ada yang netes. Maka infak mereka itu pertengahan. Wa kana baina dzalika qawama, dalam keadaan yang seimbang. Jadi dia tahu kapan harus sedekah, kapan harus membantu masyarakat di sekitarnya, dia tahu kapan ini prioritas keluarganya, anaknya, pendidikannya dan sebagainya, sehingga dia tidak mengemis, sehingga dia nanti tangannya tidak di bawah. Kemudian di ayat 29 surah Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Populer ini. Shadaqallah. Janganlah engkau menjadikan tanganmu tergelenggu di atas leher nih orang yang kikir. Dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, tidak ada kontrol. Tiap malam belanja. Ya, kalau sekarang belanja tidak perlu siang karena pakai HP. Ya, belanjanya tidak perlu siang lagi. Jadi kalau kita, dia nggak pernah kelihatan ke pasar nih. Oh, belanjanya bisa lebih kenceng. Kenapa? Online. Ya, apalagi sekarang apa-apa gratis ongkir. Wah, udah loss. Ya, sampai mengiang-iang di kepala kita, gratis ongkir, gratis ongkir. Terus itu gimana matiin nih? Jangan buka aplikasinya kecuali sangat perlu. Jadi begitu dalam Islam. Kenapa kita harus begitu? Fataq'uda maluman mahsura, supaya kau tidak tercela dan menyesal. Ya, tercela itu adalah orang yang ketika dia bisa banyak harta, dia tidak bisa ngurusnya, kemudian dia jatuh miskin, itu tercela dalam Islam. Jangan dipikir tidak tercela itu. Apalagi kalau kemudian karyawannya jadinya PHK semua, itu lebih tercela lagi. Jadi seorang bisa terhempas dari keadaan mulia ketika dia punya karyawan yang banyak, jadi pengusaha yang baik, bisa melakukan bantuan betapa banyak, sebagaimana Bunda Khadijah kan. Banyak orang kerja untuk beliau. Beliau sampai buka
tempat penitipan anak, tempat apa istilahnya darul yatama, nggak tahu penitip atau enggak. Yang jelas ada darul yatama di Syekh Ali itu dibuat oleh Bunda Khadijah supaya orang-orang yang kerja sama dia tidak perlu risau dan gelisah bagaimana anak-anaknya. Pada para ar-rabil, ya, pada para janda, kepada orang-orang yang kehilangan suaminya, itu atur sedemikian rupa. Masya Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Yang lain-lain ya insya Allah banyak. Sudah tahu kita. Di surah Al-Baqarah juga ada tentang ini. Nah, bagaimana mungkin di dalam Al-Quran sudah jelas ada keseimbangan antara bagaimana pengeluaran dan bagaimana kemudian untuk keperluan sendiri, terus tiba-tiba muncul anjuran untuk jadi miskin. Kita lihat slide berikutnya next. Perekonomian Rasulullah. Nah, beliau menjelaskan apa itu perekonomian Rasulullah. Beliau mengakui bahwa ini istilah baru. Beliau lemparkan al-amwalun nabi, ya. Amwalun nabi. Jadi harta, bagaimana Rasulullah mengelola hartanya. Nah, secara sederhana supaya kita semua ngerti, tidak semua kita ekonom walaupun kerja di bank. Tidak semua kita ini punya dasar ekonomi, berarti disederhanakan oleh beliau untuk orang awam. Karena buku ini kan bisa dibaca ahli, bisa dibaca spesialis, bisa juga dibaca oleh orang awam, supaya bisa ngerti semua. Sederhana beliau menguraikan ini. Ekonomi adalah ilmu yang membahas sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang terbatas, ya, untuk menghasilkan barang dan jasa terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau ditambahkan itu yang tidak terbatas, kalau beliau menyebutnya beragam. Nah, kalau kita bisa menekan dua-duanya, ya, nafsu kita untuk beli itu kita bisa tekan, terus kreativitas kita dalam mencari sumber-sumbernya itu ditingkatkan, maka kita akan hidup dalam keadaan zuhud yang diinginkan. Karena nanti zuhud itu banyak pelecehan pelecehan arti zuhud, ya. Kalau kita kadang-kadang temui banyak orang yang dalam keadaan dia tidak bekerja secara optimal, tapi kemudian menyatakan dirinya zuhud. Nah, itu keliru. Ya, ketika kemiskinan itu kenyataan hidup, itu bukan zuhud. Tapi ketika kita bisa memilih hidup sederhana, misalnya bisa naik kendaraan yang lebih baik, tapi kita memilih yang fungsional, itu baru zuhud. Punya the means to buy expensive items, tapi kita merasa perlu, tidak segitu aja. Ya, seperti beberapa hari yang lalu saya lihat itu iklannya, bukan iklan tapi kayak semacam ya semi iklan lah. Ada seorang tokoh nasional gitu, kaya raya, tapi kemudian dia mengatakan, ya jam yang saya pakai ini jam yang beli di Senen, kata dia. Ngerti maksudnya beli di Senen, ya, yang KW-KW itu. Kenapa? Jamnya muternya masih benar, kata dia. Arahnya masih searah itu. Dan menunjukkan sama dengan kalian. Yang interview malu, karena yang interview pas dicek, coba kamu pakai itu, keluar wah ini yang 13 jutaan. Padahal aset yang diwawancarai itu punya ruas jalan tol macam-macam gitu, triliunan gitu. Yang diwawancarai pakai jam 150.000. Kita udah kaya, udah sukses dikit, wah tangannya harus kelihatan kaya sukses juga. Gitu. Kenapa orang-orang yang benar-benar kaya itu cenderung sederhana? Orang yang baru kaya, makanya ada OKB istilahnya di Indonesia itu. Kenapa orang yang seperti itu harus nampak dia, harus kelihatan dari kendaraannya, dari pakaiannya, dari aksesorisnya dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya dari zaman Rasulullah sudah dihancurkan, sudah ditekan. Kalaupun ada pendapat-pendapat ulama terkait dengan bahwa seorang ulama harus tampil dengan cara begini, itu adalah ijtihad, bukan sesuatu yang harus diikuti seluruhnya secara mutlak. Kisah yang sering saya ulang di sini adalah ketika Imam Asy-Syafi'i masih belajar dengan Imam Malik di Madinah, itu memang qaul beliau adalah semuanya adalah menahan diri dari kemewahan. Tapi ketika beliau disuruh belajar kepada Imam Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah di Kufah, kaget ngelihat Imam Asy-Syaibani pakaiannya mewah menurut mata Imam Asy-Syafi'i. Tapi setelah diskusi beliau sepakat bahwa memang kalau memiliki kemampuan lebih harus tampil. Kenapa? Waktu itu di Kufah masih banyak orang-orang yang senang melecehkan ulama-ulama yang dalam tanda kutip miskin. Sehingga beliau perlu tampil, jadi ada tujuannya. Perlu tampil untuk tidak ada penghinaan kepada ulama. Jadi ada spesifik tujuannya.
Nah, itu sebagai case-case yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti untuk menerangkan kalau ada kasus-kasus ekstrim. Tapi untuk umumnya umat Islam ya memang harus berada. Itu. Jadi kita jangan juga seperti halnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan siapa harta Abdurrahman bin Auf, masih ingat gak? Waktu Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk menikah, pertama kali beliau lakukan ketika sukses di Madinah kan. Waktu itu ketemu siapa? Siapa saudara dia? Saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi ta'akhi itu? Saya lupa namanya. Sa'ad bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu, jazakallahu khair. Hafalannya bagus. Kata Sa'ad bin Rabi, katanya, saya punya dua indi bustanan. Jadi saya punya dua ini, kata dia. Dua punya kebun. Indi imra'atan. Saya punya dua istri, kata dia. Ya. Kau lihat, kau cari mana yang lebih engkau sukai, maka akan aku berikan kepadamu, akan aku ceraikan daripadaku, dan aku akan nikahkan kalian, engkau. Sampai begitu. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melihat tawaran yang begitu hebat? Kata dia, Barakallahu laka fi malika wa ahlika walakin dullani ala suq. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu, tapi cukuplah bantu saya. Dullani, dalla ya dulu itu ada dua makna menurut Dr. Abdurrahman Rafat Basha. Satu, tunjukkan tempatnya. Yang satu lagi adalah bantu saya, support saya, bantu saya. Kalau bisnis berarti kasih modal, setelah itu dia kembalikan. Nah, setelah selesai semua itu Rasulullah SAW nanya, Abdurrahman bin Auf, kau menikah? Iya. Ya. Bagaimana maharnya? Dia kasih lihat itu kan, sebesar apa namanya? Sebesar emas sebesar biji kurma. Kata Nabi SAW, aulim walau wisyatin, walimahkan, rayakan walaupun cuma menyembelih seekor kambing saja. Begitu. Setelah dilakukan langsung Abdurrahman bin Auf balik beli. Sampai sana Rasulullah kaget melihat cepatnya respon sahabat ini yang mulia ini. Maka didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan selalu Rasulullah mendoakan kekayaan para sahabat. Apakah itu sikap orang yang mengajak umatnya untuk fakir? Tidak. Rasulullah langsung mengatakan, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Ya Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi, kembangkan, besarkan, lipat gandakan harta yang kau berikan kepada umat, sekaligus Allah besarkan juga, kembangkan juga, lipat gandakan juga harta yang masih kau simpan. Gitu Rasulullah. Ya, kita kalau ngeliat orang kaya kadang-kadang main tuyul jangan-jangan. Gitu aja, selalu mencari-cari sebab-sebab yang tak masuk akal. Seolah-olah kaum muslimin itu kalau mau kaya harus dengan cara-cara yang maksiat. Itu kan menunjukkan kerendahan kita. Seharusnya jiwa kita yang dipenuhi dengan iman itu ketika melihat saudara kita kaya, apalagi dia sudah kaya, dermawan juga, itu doa kita harus kencang. Kencang. Kenapa? Umat dibutuh orang-orang yang kaya raya, tapi juga sekaligus pada saat yang sama dermawan. Itu. Ya. Di surat Ali Imran itu awal juz keempat itu kan, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan kalian itu sampai kepada puncak penghambaan, puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau bersedekah menginfakkan apa yang kau paling cintai. Itu menunjukkan bahwa sahabat dulu itu hartanya itu tinggi-tinggi, sampai bisa milih. Kalau sodako itu kan nggak milih-milih, selalu ngambil yang paling bawah. Buka dompet gitu kan, ada warna-warni kan dompet kita. Kok ada yang warnanya agak-agak biru, agak-agak merah. Ini jarang masuk dalam tarikan pertama. Agak-agak hijau, ungu gitu tuh yang suka ditarik. Ya, agak-agak krem gitu yang suka ditarik. Yang biru, yang merah ini kadang-kadang sengaja kita pura-pura tidak lihat. Itu menunjukkan kita masih belum hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mana yang paling kita sukai?
Nah, beliau kemudian melanjutkan bahwa perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi lainnya sebelum kemudian sampai kepada teori-teorinya, maka bahwa pada rumusan Allah Ta'ala dan Rasulnya dibandingkan dengan rumusan manusia. Jadi kalau kita melihat, kalau manusia ini dia mengeluarkan teori ya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Apalagi kalau dia tidak muslim, hati-hati. Kita boleh pergunakan, boleh tidak. Tapi kalau apa yang Rasulullah contohkan, Rasulullah sabdakan, salafus soleh contohkan, ini adalah mutiara-mutiara yang kadang-kadang kita tidak mau sentuh. Umat Islam sendiri tak mau sentuh khasanah generasi terbaik. Maka beliau katakan, Dr. Abdul Fattah As-Samman, perekonomian Rasulullah itu adalah interaksi Nabi dengan harta benda serta aturan-aturan pribadi. Jadi kalau baca buku ini juga dapat di dalamnya micromanagement dari finance. Kalau sekarang itu disebut apa? Keuangan pribadi, ya. Keuangan pribadi yang orang banyak sekarang jadi konsultan. Hati-hati. Ya, kita lihat apakah dasarnya itu Islami atau tidak. Karena kita tidak sembarangan main ini. Nanti di akhirat harta yang kita kumpulkan akan dihisab dua kali. Dihisab bagaimana mencarinya, juga dihisab bagaimana membelanjakannya. Hati-hati. Dua kali kita dihisab itu untuk itu. Ya. Baik itu usaha pembelanjaan maupun tadi taurithan, ya, wakaf. Nah, berikutnya puncak dari kajian kita siang hari ini adalah saya bagi dua nih, koreksi atas anggapan kemiskinan pada diri Rasulullah. Dalam penelitian Dr. Abdul Fattah As-Samman menemukan berbagai keliruan pandangan disebabkan data yang tidak valid. Satu contoh, ya, ada sebuah kitab namanya Tarikhun Nabi, ditulis oleh Imam Al-Azdi, menukil hadis Rasulullah orang yang fakir dan miskin yang kelaparan hingga pingsan jatuh ke tanah. Beliau cek, ternyata ketika ditemukan hadis tersebut tidak ada dalam sumber-sumber hadis yang mulia, kutubus sittah maupun tis'ah, tak ditemukan. Tapi kemudian sudah terlanjur populer, bahkan di kalangan ahli sufi atau orang-orang tasawuf, bahwa memfakirkan diri, memiskinkan diri itu dianggap mulia. Sampai-sampai ada kebiasaan makan itu sampai ditekan. Karena katanya kalau belum ibadah, lagi sholat, belum pingsan, itu belum sholat, harus pingsan. Karena Rasulullah katanya pernah begitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang dicari seperti itu. Bahkan di dalam buku itu disebutkan bahwa kalau datang kemiskinan pada diri anda, terimalah kedatangannya. Ahlan wa sahlan. Sampai dimulia-muliakan, kemiskinan datang itu harus dimulia-muliakan. Sampai seperti itu ekstrimnya penjelasan. Ya, tidak pernah Rasulullah contohkan seperti itu. Dan tidak pernah ada kisah Rasulullah pingsan, jatuh, lantaran tidak makan dan tidak minum. Tak mungkin para sahabat membiarkan seandainya Rasulullah itu kelaparan. Memang pernah Rasulullah menahan rasa lapar dengan mengikatkan batu. Tapi itu sesekali saja. Atau bahkan sekali saja. Tidak pernah di situ berulang-ulang kisahnya. Kemudian beliau juga mengatakan tidak menemukan pada kitab rujukan hadis terkait klaim beberapa orang yang mengatakan, ini beliau sebutkan bukunya namanya Dathiruni Ya Khadijah, karya Dr. Salwa Bilhaj, yang menurut beliau ini pikirannya sekuler, menyebutkan bahwa Khadijah lah yang mengentaskan beliau dari kefakiran. Bagaimana mungkin? Rasulullah ketika meminangnya mengeluarkan berapa? 20 ekor unta yang kalau dihitung hampir mencapai 1,7 miliar rupiah sekarang uang. 20 ekor unta betina. Ya. Bagaimana mungkin disebut Khadijah yang mengentaskan beliau dari kefakiran? Memang betul Rasulullah beberapa kali memuji-muji istrinya, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha al-kubra, bahwa beliau ketika masuk Islam membantu Nabi dalam dakwah. Betul. Tapi bukan satu-satunya topangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan serupa tentang kemiskinan pada diri Nabi itu lama melekat, tapi ternyata tidak berdasar. Bukti-buktinya tidak otentik, tapi masalahnya sudah menyebar, ya. Sudah menyebar. Bahkan kalau saya lihat di dalam catatan kaki beliau sendiri, ya, seperti contohnya di sini tadi saya coba cek. Beliau menyebutkan di dalam kitab yang sering juga kita temukan, Kanzul Umal, dikutip oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Umal. Ini kitab hadis, ya. Orang kalau datang kefakiran maka hendaklah mengucapkan marhaban bi syi'ar as-salihin. Jadi dikatakan bahwa kefakiran itu adalah
contohnya atau tanda-tanda orang soleh. Masya Allah ya. Kalau begitu kasihan Abu Bakar Siddiq, orang paling soleh di zaman Nabi selain Rasul kan. Yang kata Nabi SAW, nanti Abu Bakar Siddiq ini dipanggil dari seluruh pintu surga. Seluruhnya manggil untuk masuk ke dalam surga. Bukan cuma satu pintu, seluruh pintu surga. Dan Abu Bakar Siddiq kaya raya, banyak membiayai para sahabat lain yang miskin. Kalau begitu bukan orang soleh kalau dilihat dari tanda-tanda di dalam ini. Maka ini bertentangan ya, bertentangan. Dan kitab-kitab yang lain disebutkan oleh beliau di sini. Al-Kalabadhi dalam Bahrul Fawaid menyatakan bahwa kefakiran adalah satu nikmat dari Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Kefakiran merupakan pakaian dan perhiasan para nabi dan orang-orang pilihan, simbol orang yang baik ya. Mengerikan kata beliau, kalau ini disebarluaskan, ini difahami, maka ini membuat orang akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa miskin, kan nantinya jadi orang soleh. Padahal begitu banyak manusia soleh yang kaya. Kenapa mengambil contoh yang miskin, kata beliau. Kalaupun ada para sahabat yang hidup di belakang masjid atau di bagian belakang masjid, bukan di belakangnya, di bagian belakang yang disebut dengan sufah. Sahabat-sahabat itu tidak ada yang mau terus-terusan di sana. Tapi memang rezeki mereka lebih terbatas dibandingkan sahabat yang lain. Tapi para sahabat yang lain itu membantu mereka. Tetapi itu merupakan qadarullah. Tidak ada keinginan mereka untuk tinggal di sana, apalagi membujang, bukan pilihan. Sesuatu yang terjadi. Kalau terjadi, terima sebagai salah satu keridhaan. Tetapi kalau tidak, maka harus ada upaya untuk mengangkatnya. Ini di bagian masih masih muqaddimah. Nah, bagian berikutnya dampak keliru memahami kefakiran. Satu, apa dampaknya kalau orang keliru memahami kehidupan Nabi? Satu, orang itu akan menjauhkan diri dari dunia. Next, dampak keliru memahami kefakiran yang bagian pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 61 surat Hud surat ke-11, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Ini potongan ayat ya, bukan awalnya, bukan ini bunyinya. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu memakmurkannya. Itu ada catatan kaki, saya potong. Oleh karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya ya. Bahkan disuruh tobat, bahkan disuruh mohon ampun kalau tidak bisa kita memakmurkan bumi ini. Jadi memakmurkan bumi itu bukan pilihan, ya udah yang bisa aja gitu, enggak ya. Kontekstual dari ayat ini, inna rabbi qaribum mujib, sungguh Allah Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doanya ya. Jadi berdoa agar kita lebih mampu untuk memakmurkan bumi, berdoa agar kita bisa menopang, membantu orang-orang yang sementara hidupnya masih dalam keadaan miskin ya, satu kenyataan. Tidak harus dibenturkan banyak muslim yang miskin. Memang itu yang harusnya jadi support, jadi moral kita, jadi dorongan kita, motivasi kita. Masih banyak orang miskin, maka kita harus naik untuk mengangkat mereka, untuk kemudian mensupport mereka supaya benar. Bukan kemudian oh ya udahlah gitu ya, dimaafin gitu ya. Masya Allah. Kata beliau, yang kedua, bersikap zuhud terhadap sesuatu yang tidak dimiliki itu keliru. Itu hanyalah kefakiran dan sembunyi di belakang itu, sembunyi di belakang zuhud, dan menganggapnya satu keutamaan bahwa kalau fakir itu utama. Padahal kata beliau itu adalah kemalasan. Dan yang terakhir, slide terakhir, dampak keliru memahami kefakiran ayat yang bagian kedua. 3, menganggap para ulama dulu membenci harta ya. Ingat Imam Asy-Syafi'i ketika masih di Madinah, itu bukan membenci harta, tapi beliau mengatakan seorang ulama itu harus bersih ya. Dan kalau kemudian banyaknya harta itu membuat dia sulit membersihkan hatinya, maka jauhi harta. Tapi setelah ketemu dengan Imam Asy-Syaibani di Kufah, berubah qaul. Beliau mengatakan kalau ada ulama bisa naik atau memiliki kendaraan unta, maka janganlah dia naik kendaraan himar, keledai, jangan. Atau bighal itu setengah kuda, setengah keledai. Jangan. Itu pandangan agar para ulama mulia.
Jadi bukan menghindari atau membenci harta. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i membenci harta? Ayat 77 surat Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah anugerahkan, yaitu pahala di negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah berbuat kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, dan selalulah hindarilah wala tabghil fasada, hindarilah melakukan kefasadan, kerusakan fil ardi, muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mufsidin, orang yang sering membuat kerusakan. Jadi tidak boleh kita melupakan bagian kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Itu kebenaran insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan perspektif yang diangkat oleh beliau dalam buku baru Dr. Abdul Fattah As-Saman mengajak kita untuk mengevaluasi kembali bagaimana kita mensikapi dunia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang fakir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memberi, banyak membantu. Yang dengan itu mudah-mudahan termasuk di antara pahala yang mengalir setelah kita tiada. Jangan kita sebarkan seolah-olah hidup fakir itu mulia. Gak apa-apa fakir, yang penting soleh. Tidak ada. Orang soleh itu gemar keluar dari kefakirannya. Kalaupun ada yang kebetulan lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi, di situ dia harus berjuang, di situ dia harus berdoa, di situ harus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu keberkahan dan kemudahan, dan berusaha. Insyaallah semua kita dalam keadaan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum lancar pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallah. Nggak connect, Nggak nyambung mana? nggak nyambung itu tuh. Oh ya udah. Tutup dari belakang, berarti harus ada yang ngetek. Tadi ya ada admin itu. Oh, Mas Herman kesian kan. Jadi dia harus nyeklak-nyeklik. Iya. Jazakallah. Terekam? Aman. Ya, saya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.